muslimin jamaah sholat zuhur di Masjid Raya Darussalam rahimakumullah. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang khusyuk dalam membaca doa iftitah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang khusyuk dalam membaca surat Fatihah ayat kelima, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentu kita harus tahu makna dari ayat tersebut. Sebab kalau kita membaca bacaan yang tidak tahu maknanya, bisa juga kita khusyuk, tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita tahu maknanya. Memang di terjemah Al-Quran juga sudah ada sebenarnya, dan mungkin sebagian besar umat Islam sudah hafal. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yang pertama mungkin kita mencoba memaknai kata per kata. Iyyaka, kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu, nasta'in, kami memohon pertolongan. Kemudian kata hanya itu bahasa Arabnya apa? Kan di dalam terjemahan ditulis hanya kepadamu kami menyembah, tapi setelah diperinci kata per kata, bahasa Arabnya hanya yang mana ini? Nah, ini kemudian kita belajar bahasa. Dalam ilmu gaya bahasa atau dikenal ilmu balagha itu disebutkan bahwa taqdimu al-maf'ul ala fi'lihi, mendahulukan maf'ul dari fi'ilnya, itu yastafidu al-khisra, mempunyai faedah untuk pembatasan. Nah, pembatasan itu kata hanya. Jadi kan kalau maf'ul itu seharusnya setelah fa'il, setelah fi'il. Jadi kalau kepadamu aku menyembah itu, na'budu, kami menyembah, na'buduka, kami menyembah engkau. Nah, ini maf'ulnya didahulukan, iyyaka na'budu. Maka mempunyai makna tadi yastafidul khasr, makna hanya, pembatasan. Dan itu bukan hanya dalam taqdimul maf'ul alal fi'li, termasuk taqdimul jar wal majrur ala fi'lihi juga mempunyai makna pembatasan tadi. Jadi kalau kata natawassalu bika, kami berwasilah atau bermediasi kepadamu, bika setelah natawassal. Tapi kalau bikanya di depan, bika natawassal, maka artinya hanya dengan engkau kami bermediasi. Ya, jadi yang bisa kita ingat-ingat, perubahan letak kata yang tadinya setelah fi'il diletakkan ke depan fi'il, maka di situ ada kandungan makna pembatasan, atau dalam bahasa kita pemakai kata hanya.
Makanya dalam cetakan itu biasanya kata hanya dalam kurung hanya gitu, karena memang bahasa Arabnya tidak ada. Baik, kemudian dalam ayat ini kata ibadah na'budu didahulukan daripada kata isti'anah nasta'in. Ini menunjukkan bahwa urutan kita memohon pertolongan kepada Allah itu kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang baik, yaitu kita menyembah Allah. Enggak pernah berzikir, enggak pernah sholat, tahu-tahu memohon ini, memohon itu. Jadi menurut urutan kalimat tadi, kita bisa memohon kepada Allah apabila kita memang menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian yang juga perlu dicermati adalah tentang minta tolong. Kalau hanya menyembah kepada Allah saya kira mafhum, artinya bisa dipahami. Memang kita tidak menyembah yang lain, kita hanya menyembah Allah. Tapi kalau kita hanya minta tolong kepada Allah, ini yang kalau begitu kita minta tolong kepada teman boleh enggak? Minta tolong kepada tetangga boleh enggak? Kalau pernyataan kita di dalam surat Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kita menyatakan begitu berarti kita enggak minta tolong kepada pihak lain. Apalagi memang di dalam hadis juga disebutkan, hadis qudsi, wa iza sa'altum fas'aluni wa iza sta'antum fasta'inuni. Apabila engkau minta, mintalah kepadaku, dan apabila engkau minta tolong, minta tolonglah kepadaku. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa janganlah kamu minta tolong kepada kuburan, janganlah kamu minta tolong kepada wali, janganlah kamu minta tolong kepada ulama yang sudah lama meninggal dengan cara berhaul dan sebagainya. Minta tolong itu ya hanya kepada Allah. Sesuai dengan hadis tadi, sesuai dengan apa ayat 4 surat Al-Fatihah. Tapi ingat juga kita kepada ayat kedua dalam surat Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling berbantu, saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam takwa. Dan jangan kalian saling menolong, saling membantu di dalam masalah dosa dan kemaksiatan. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa kita itu harus saling tolong menolong. Dalam surat Fatihah hanya kepada Allah kita minta tolong, tapi dalam surat Maidah kita dianjurkan saling tolong menolong. Jadi gimana ini? Maka kita bisa saling bantu, saling tolong, atau bahkan kita bisa minta pertolongan kepada selain Allah pada hal-hal yang memang kita harus cukup dengan minta tolong kepada hamba Allah, kepada makhluknya, tidak kepada selain Allah. Tapi pada hal-hal yang khusus, artinya memang sesuatu yang tidak ada orang kuasa kecuali Allah, maka disitulah kita hanya minta tolong kepada Allah. Jadi tidak kemudian kita mudah menetapkan, wah ini berarti sudah syirik, ini sudah minta tolong kepada selain Allah, bertentangan dengan pernyataannya sendiri ketika membaca Fatihah ayat 4. Jadi kita minta tolong
kepada selain Allah pada urusan-urusan yang bersifat duniawi dan masih dalam batas kemampuan makhluk, kita minta tolong kepada Allah hanya pada saat kita membutuhkan sesuatu yang di luar kekuasaan makhluk. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang bisa membantu kita. Ibu dan saudara rahimakumullah. Kemudian ketika kita minta tolong kepada Allah, tawaduk kita, rasa rendah hati kita, itu bisa jadi mendorong kita untuk tidak langsung menghadap Allah, sehingga kita menggunakan, kalau dalam bahasa sekarang, mediasi, wasilah, atau sering dulu dikatakan perantara. Lebih nggak enak lagi kalau dikatakan melalui calo dan broker. Wah, ini nggak enak sekali. Yang dimaksud adalah misalnya ketika kita punya hajat besar, katakanlah saya pengen menjadi pedagang, sudah mendapat bantuan dari bank misalnya modal, kemudian sudah dicarikan marketnya, tapi kita masih merasa bahwa rezeki itu yang bagi Allah, maka kita mau memohon kepada Allah. Ketika kita memohon kepada Allah supaya usaha saya lancar, saya merasa bahwa pantaskah saya menghadap Allah dalam keadaan sebagai hamba yang banyak berdosa? Walaupun Allah berfirman memang, sebanyak apapun dosa kalian, bahkan diumpamakan seandainya dosa itu ditumpuk sampai mumbul langit, sundul langit itu istilahnya, datang kepada Allah akan diampuni dosanya. Tapi kita manusia tentu punya rasa juga. Yang tadi saya katakan ada rasa rendah hati, bukan rendah diri, bukan minder. Rasa pekewuh kalau orang bahasa Jawa. Rasa masa sih orang seperti saya menghadap langsung kepada Allah. Maka kemudian ketika kita akan menghadap kepada Allah, kita minta bantu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Habibullah, kekasih Allah. Maka ada sholawat tawasul. As-salatu alaika ya Rasulullah, kadza salamu wa alaika ya Habiballah, adrikna bika tawasalnya. Hanya dengan engkau wahai Muhammad kami berwasilah. Jadi berwasilah, bermediasi itu merupakan sikap mulia seseorang, merasa rendah hati di hadapan Allah yang Maha Agung. Nah, bermediasi ini tidak hanya dengan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah juga berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bahwa Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan asmaul husna. Maka ada orang berwasilah dengan cara membaca asmaul husna. Kalau pengen kaya membaca ya Ghani ya Razzaq ya Ghani ya, yang artinya wahai zat yang maha kaya dan wahai pemberi rezeki. Kalau pengen dikasih sesama manusia ya Wadud, artinya zat yang banyak, ya Rahman, ya Rahim, banyak kasih sayang, ya Wadud, cinta. Atau sedang menghadapi
ancaman misalnya ya, umat Islam terancam oleh serangan dari pihak non muslim misalnya, kemudian kita membaca ya Jabbaru ya Qahhar ya Qawiyyu ya Matin. Nah ini maksudnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bisa juga kita di dalam berwasilah itu, bermediasi itu menggunakan amal baik kita. Kita sudah pernah beramal baik, kemudian dengan amal baik kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan saudara rahimakumullah, setelah kita tahu makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sedemikian maknanya, maka kemudian kita mengatur hati kita ketika sampai kepada ayat iyyaka. Karena ka itu artinya engkau. Berarti kita sedang menghadap kepada Allah. Sehingga kita harus khusyuk di situ. Makanya yang saya ceritakan, Imam Ghazali mengatakan paling tidak di 3 tempat kita khusyuk. Yang pertama, waktu ini wajjahtu, sesungguhnya kami menghadapkan wajah kami, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu yang sudah dibahas minggu kemarin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah atau kami menyembah. Itu harus istilahnya itu diresapi sehingga kita bisa betul khusyuk. Nah, nanti yang ketiga, ketika kita mau membaca tahiyat, assalamu alayka ya at-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini juga assalamu alayka, keselamatan untukmu ayyuhan nabi, wahai nabi. Bayangkan nabi kita itu ada di hadapan kita bisa khusus. Insyaallah nanti minggu depan kita belajar tentang itu. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan kita punya kesempatan untuk bersama-sama memperdalam agama kita agar kualitas beragama kita semakin meningkat insyaallah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa la hadinah wal kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.